Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Dan kali ini kita akan diskusikan di Fisika UTBK 10 tahun terakhir. Dan kita masuk ke part 2 tentang fisika modern. Lebih tepatnya kita akan lebih banyak membahas tentang relativitas. Ada energi relativistik, energi diam, momentum relativistik, dan kemudian bagaimana kekekalan momentum ketika tumbukan. Oke, simak terus. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini model soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause kalau mau coba dikerjakan. Oke, sudah ya. Nah, sebuah partikel bermasa diam ini bergerak sedemikian luas sehingga energi totalnya adalah ini. Oke, energi totalnya adalah 3 kali energi diam. Partikel ini menumbuk partikel diam yang bermasa ini. Berarti ada 2 partikel bergerak, satunya diam. Oke, kemudian menumbuk. Setelah tumbukan membentuk partikel baru, berarti jadi partikel baru, satu partikel baru. Masa diam partikel baru tersebut adalah, oke, kita diminta menentukan M0 partikel baru atau M0 aksen gitu aja ya. Oke, berapa? Nah, kita cek dulu dari konsep-konsep dasarnya teman-teman biar kita refresh sebentar ya. Oke, di energi relativistik energi totalnya itu sama dengan energi kinetik ditambah energi diam. Oke, energi relativistik itu adalah massa relativistik dikali C kuadrat. Oke ya, energi diam adalah massa diam dikali C kuadrat. Oke, tentunya teman-teman juga masih ingat ada massa relativistik itu nilainya adalah massa diam dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua kita pakai apa? Hubungan antara energi total kuadrat sama dengan apa? Ya, P kuadrat dikali C kuadrat berkaitan sama momentum ditambah E0 kuadrat. Ini ya prinsip yang kedua. Nah, karena kita nanti ngomong nih masalah ngomong nih ngobrol kan masalah momentum tumbukan, maka kita pakai prinsip yang ketiga, kekekalan momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Maka di situ ada partikel 1 bergerak menumbuk partikel 2 yang diam menjadi partikel baru P aksen. Artinya apa? P2 yang diam tidak punya momentum. Jadi P1 nanti akan sama dengan P aksennya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Oke. Prinsip yang keempat apa? Ini berkaitan dengan energi juga di tumbukan bahwa energi total kuadrat sebelum tumbukan dan sudah tumbukan sama. Pada partikel 1 ditambah energi total pada partikel 2 kuadrat sama dengan energi total partikel aksen kuadrat. Oke ya, kita prinsip-prinsip ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita mulai menerapkannya. Ya, kita mulai dari yang mana dulu? Kita sudah dapat itu tadi. Oke, berarti kita tinggal lari ke sini saja karena tumbukan jelas. E total 1 kuadrat ditambah E total 2 kuadrat itu sama dengan E total aksen kuadrat. Oke, E total 1 kita akan ngambil dari sini boleh. Oke, dari sini boleh kan? Oke, P kuadrat P1 kuadrat berarti ya P1 kuadrat dikali C kuadrat ditambah E0 kuadrat. Oke ya, ini partikel 1. Partikel 2 dia tidak bergerak, berarti tidak punya apa? Momentum. Jadi energi total duanya hanya sama dengan energi diam saja. Berarti energi diam saja. Oke, ini yang kedua. Oke, sama dengan energi total aksennya. Karena dia juga bergerak, maka dia punya P aksen kuadrat dikali C kuadrat ditambah E0 aksen kuadrat. Gitu. Siap? Oke. Nah, sekarang kita masukkan saja masing-masing, coba ya kita cek saja bahwa tadi ini kita dapatkan ini sama dengan P1, maka ikan P1 kali C1 kali C kuadrat, di sini juga ke P1 kali C1 kuadrat bisa kita coret. Sederhana kan? Nah, kemudian apa lagi ya? Oh, ini E0 berarti jadi 2E0 kuadrat. Oke, sama dengan apa? E0 aksen. Ini sudah ketemu berarti. Kalau kita akarkan keduanya jadi akar 2 E0 sama dengan E0 aksen. Nah, E0 sendiri itu kan apa? M0 dikali C kuadrat. Ini akar 2 sama dengan ini M0
M0 aksen partikel baru dikali C kuadrat, hilang, berarti M0 aksennya partikel baru massa diamnya adalah akar 2 M0. Sip. Nah, terus gimana tadi yang ada keterangan bahwa ini energi totalnya adalah 3 kali energi diamnya. Kita nggak perlu pakai, kalau kita pakai prinsip itu tadi lebih sederhana. Kalau mau pakai prinsip lagi, saya tunjukkan cluenya, dan kalau teman-teman mau coba ya, oke, nanti teman-teman akan ketemu bentuk yang mana ya? Ya tetap dari energi ini. Cuma nanti kita tidak mensubstitusikan ini jadi ini. Kita mensubstitusikan ini jadi nilainya ya 3E0 kuadrat, atau kalau kita kuadratkan jadi 9E0 kuadrat ditambah ini ada berapa? E0 kuadrat sama dengan ini P aksen kuadrat C kuadrat ditambah E0 aksen kuadrat. Nah, kita perlu cari tahu ini yang nilainya sama dengan berapa? P1 kuadrat. Nah, berarti kita harus tahu P1 dikali C1 kuadrat. Caranya dari mana? Caranya kita pakai prinsip yang pertama, yang ini tadi, yang ini. Kita pakai prinsip ini untuk partikel 1. Untuk partikel 1 nilai E totalnya tadi kan 3E0 kuadrat. Kalau dikuadratkan 9E0 kuadrat sama dengan P1 kuadrat C kuadrat terus ditambah ini berapa? E0 kuadrat. Maka P1 kuadrat C kuadrat sama dengan 8E0 kuadrat. Pindah ruas ke sini kan. Oke, berarti ini kita bisa ganti dengan 8, benar kan? E0 kuadrat. Di sini 10E0 kuadrat ditambah E0 aksen kuadrat. Oke. Sudah ketemu kan? Jadi ini jadi pindah ke sini jadi 2E0 kuadrat sama dengan E0 aksen kuadrat. Sama kan kayak ini. Oke, sip ya. Kita geser ke soal berikutnya. Ini soal yang kedua. Sepertinya lebih simpel, coba aja buktikan, coba kerjakan. Sudah. Oke. Sebuah partikel, kok gak jelas gini ya. Sebuah partikel bermassa diam M0 bergerak sedemikian rupa sehingga energi totalnya adalah ini. Energi totalnya 2 kali E0. Oke ya. Partikel ini membentuk partikel diam bermassa M0. Dan keduanya membentuk partikel baru. Oke, ada partikel baru di situ. Momentum partikel baru adalah yang ditanyakan adalah momentum partikel baru P aksen. Kayaknya lebih simpel ini. Kita tinggal pakai prinsip aja, tumbukan tadi P1 menumbuk P2 yang diam sama dengan menjadi partikel baru P aksen. Ini 0 berarti karena dia diam kan. Oke, P1 sama dengan P aksen. Oke, kita dapat kaidah ini, dapat prinsip ini kan. Nanti kan tinggal kita cari P1 nya di partikel 1. Di partikel 1 itu dia punya energi total kuadrat sama dengan P1 kuadrat C kuadrat ditambah E0 kuadrat. Ini prinsip yang tadi kan. Nah, sekarang kita mau rubah ini jadi ini. Berarti kalau 2E0 dikuadratkan jadi 4E0 kuadrat sama dengan P1 kuadrat C kuadrat ditambah E0 kuadrat. Pindah ruas ke sini jadi minus kan, jadi 3E0 kuadrat. Oke ya, sama dengan P1 kuadrat C kuadrat. Oke, E0 kita breakdown jadi MC kuadrat, maka jadi 3M, ya bener gak? M0 kuadrat C pangkatnya 4 jadinya kan gitu, sama dengan P1 kuadrat C kuadrat. Oke, ini tak coret tinggal pangkat 2. Kalau P nya tak akar kan kuadrat, jadi sini akar 3 M0 C, gitu aja ya. Oke, sip. Karena P1 sama dengan P aksen, maka ya sudah ketemu. Ini sama dengan juga P aksen. Ketemu akar 3 M0 C ya kan enggak? Yang mana nih? Yang A ya. Oke. Sip, oke, mantap. Kita geser ke soal berikutnya. Ini soal yang ketiga, lebih simpel lagi, karena ini sepertinya hanya melibatkan satu partikel. Coba kita cek. Sebuah partikel bergerak dengan energi kinetik setengah energi diamnya. Berarti energi kinetiknya yang diketahui ya sekarang setengah dari energi diamnya. Oke. Jika laju cahaya dalam vakum adalah ini, energi diam dinyatakan E0, maka momentum partikel tersebut ditanyakan langsung momentum partikelnya. Dia tidak bersinggungan dengan partikel yang lainnya. Maka kita pasti tentu saja nanti akan hubungkan ET kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah
E0 kuadrat, karena ini hubungan energi dan momentum itu pasti pakai ini. Nah, kemudian kita juga akan kombinasikan dengan kita harus tahu ET-nya, E totalnya, berarti kita pakai ET sama dengan EK plus E0 kan gitu ya. Nah, EK-nya sama dengan setengah E0. Setengah E0 ditambah E0 maka jadi 3/2 E0, E totalnya. Udah deh. Kita masukin aja ke sini. Kayaknya langsung ketemu nih. Oke. Berarti ini 3/2 kuadrat jadi 9/4 ya. E0 kuadrat, siap ya, bener ya. Oke, P kuadrat, C kuadrat, ditambah E0 kuadrat. Kalau kita pindah ke sini jadi minus 4/4 di 5/4 ya. Oke, P kuadrat, C kuadrat, tak akarkan langsung dulu aja jadi P kali C saja. Ini jadi akar 5 per akar 4 itu 2 E0. Bener gak sih? Iya enggak? Iya enggak? Oke, betul. Yang ditanyakan momentum, berarti tinggal kita pindah. Oh, udah ketemu, Bro. E0 dibagi C kan ya? E0 dibagi C, udah ketemu ini. Set. Ada nggak? Akar 5/2 E0 jam. Oh, ini. Yang D ya. Loh, simpel kan? Mantap ya. Oke. Geser ke soal keempat. Ini soal yang keempat. Silakan coba di pause dulu karena ini berkaitan juga dengan kecepatan relativistik. Siap? Oke, ya, kita coba. Sebuah pesawat bergerak dengan laju relativistik V terhadap bumi. Oke, sebuah peluru bermassa diam M ditembakkan searah dengan pesawat laju V relatif terhadap pesawat. Oke, menurut pengalaman di bumi energi kinetik peluru adalah ini. Oke, jika ini maka besar V adalah, nah, karena ada pesawat, saya gambarkan saja ya. Seginilah, gini anggap pesawat. Ini peluru, gitu ya. Ini ada bumi. Oke, biasanya gini. Ini titik acuannya O, ini saya katakan sebagai A, ini saya katakan sebagai B, gitu aja ya. Nah, kemudian kita punya prinsip bahwa gimana? Ya, V B O terhadap O itu sama dengan V B terhadap A, relatif terhadap A, ditambah V gimana? A terhadap O, oke, per 1 plus V B A dikali V A O per C kuadrat. Nah, sekarang kita cek masing-masing ini. Di sini kita sudah dapat VBA. Peluru ditembakkan V relatif terhadap pesawat. Berarti kita dapat nilainya V. Ini berkecepatan V terhadap bumi. Oke, berarti sudah punya V. Oke, selesai kan? Tinggal kita cari tahu ini. VB terhadap O. Nah, VB terhadap O kita tahu dari informasi energi kinetik ini, bahwa energi kinetiknya adalah 8/5 mc kuadrat. Nah, kita perlu tahu kecepatan relativistiknya, VBO nya dari peluru itu. Nah, sekarang kita cari dari mana? Energi totalnya dulu kita cari. Oke, berarti EK nya sama dengan ini 8/5 mc kuadrat. M nya ini adalah massa diam ya, massa diamnya M bukan M0 di sini, plus energi diam kuadrat kan, energi diam kuadrat, energi diam saja itu kan sama dengan M dikali C kuadrat. Maka ini tinggal ketemu dijumlahkan jadi 13/5 ya, mc kuadrat. Ini adalah energi totalnya. Oke, energi totalnya. Nah, energi total sendiri ya, energi total sendiri ini kan sama dengan apa? Massa relativistik dikali C kuadrat. Maka massa relativistiknya adalah sebesar 13/5 M. Nah, padahal massa relativistik sendiri itu nilainya adalah massa diamnya dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 13/5 M ini toh. Nah, coret. Berarti kalau saya ini balik, berarti kan jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi sama dengan 5/13 kan gitu. Ini kan jadi 1 per ini. Kalau saya balik berarti kan 5/13. Kalau saya kuadratkan jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 25/169. Nah, ini pasangan apa ya? Pitagoras. Jadi V kuadrat per C kuadrat nanti pasti 144/169. Karena 1 dikurangi 25/9. Yes, 25/169. Berarti kita dapatkan apa? Saat kesini kan
kita dapatkan nilai V itu sama dengan diakarkan jadi 12 per 13C. Nah, V inilah yang disebut sebagai VBO ini tadi, relatif terhadap tanah. Maka kita tinggal substitusi aja ke situ. Ketika kita substitusi ke sini, maka jadi 12 per 13C itu sama dengan V ini tambahkan jadi 2V per 1 per ini V dikali V jadi V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, kita mau modif berarti dikalikan silang saja. Kalau kita kalikan silang jadi apa? 12 per 13C minus 12 per 13. Oke, V kuadrat per C ya. Kalau ini kita kalikan ini, oke, sama dengan 2V. Nah, kita mau kalikan biar penyebutnya hilang, kalikan C semua ya. Oke, kalikan 13C semua ya. Kalikan 13C semua jadinya 12C kuadrat, ini kan hilang 13-nya, dikurangi 13C berarti 12V kuadrat. Ini enggak, 12 dikali 13 ya, benar ya? Oh enggak, 12V kuadrat aja. Sama dengan ini dikali ini jadi 26 V dikali C ya. Oke, kita hitung, bantu hitung ya, teman teliti ya. Ini kuadrat. Oke, kita bagi biar sederhana. Gimana? Bagi 12 bisa ya semuanya. Bagi 12 ini jadi C kuadrat. Bagi 12 nggak bisa ini ya. Dibagi apa? 2 ya, 2 bagi 2, bagi 2, bagi 2 6C kuadrat minus bagi 2 jadi 6V kuadrat sama dengan 13. Ya, bener ya. V dikali C. Nah, kalau gini saya susun jadi persamaan kuadrat kan, jadi 6C kuadrat minus 13VC minus 6V kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan jadi 2C. Oke, terus ini 3C berarti pasangannya. Kalau dikalikan jadi ini kuadrat berarti sini minus 3. Benar gak sih? Oh, minus 3 berarti di sini berapa? Minus 2. Oke, minus 3 minus 2 sama dengan 0. Oh, tandanya jadi negatif, ini positif sebenarnya sih. Sebentar, kita cek apakah dia salah hitung. Oh, ini tandanya kok minus ini. Dari mana sih minus? Oke, plus ini. Berarti di sini plus, ini plus, ini plus, kok jadi minus sih? Gimana tadi? Oke, ini plus. Berarti ini plus, benar. Berarti kalau ini plus kan ini sudah minus dikalikan jadi positif kan gitu. Oke. Ini V bukan C, V ya. Oke, berarti kita ketemu. Oh, kok V sih? Gimana sih bro, ini benar C, yang sini ada V nya. Nah, berarti kalau dikalikan tuh kebalik, yang plus itu yang ini bro, yang ini. Oke, pelan-pelan ya, bantu ngecek ya, ini minus, tetap minus ini. Oke, berarti sudah benar nih ya. Ini dikali ini 6C kuadrat, ini dikali ini jadi 6V kuadrat. Oke, siap. Sekarang kita dapatkan nilainya bahwa 2C minus 3V sama dengan 0, atau kita dapatkan V nya kalau kita pindah ruas jadi 3V sama dengan itu berarti V 2 per 3C ya, dapat ya. Nah, atau gimana, yang satunya 3C min 2V sama dengan 0, artinya kita dapat V nya sama dengan 3 per 2C. Nah, dari sini yang paling memungkinkan yang mana? Yang ini. Kenapa ini tidak mungkin? Karena dia lebih besar daripada V nya, lebih besar daripada C kan. Sejauh ini tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Berarti yang masuk akal adalah yang 2 per 3C. Tinggal kita jawab 2 per 3C. Yang mana 2 per 3C? Oh, ini yang D. Mantap. Sip ya. Oke. Tetap ikuti terus channel Mas Gaku, semoga saja bermanfaat. Oke, jangan lupa tetap hormat, patuh sama orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.